English Premier League musim kompetisi 2020-2021 akan dimulai malam hari ini, teman-teman. Tentu akan sangat seru kita mengikuti persaingan dari ke-20 klub yang akan bertanding setiap pekannya. Terus kira-kira siapa sih yang memiliki peluang untuk menjadi juara musim baru ini? Ya, kalau menurut saya ke-20 tim tersebut memiliki peluang, namanya juga peluang. Kan tidak ada yang pasti dalam sepak bola, apa saja kemungkinannya bisa terjadi. Oke, tapi yang namanya favorit, itu yang perlu kita fokuskan dalam pembahasan di video kali ini. Favorit juara. Kalau bagi saya, favorit juaranya ada 3 tim, teman-teman. Itu menurut saya ya, menurut kalian berbeda silakan. Nanti kalian bisa memberikan opini atau pendapat kalian atau persepsi kalian di kolom komentar di bawah video ini. Oke, bagi saya, tim pertama yang memiliki peluang untuk menjadi juara adalah juara bertahan Liverpool Football Club. Kenapa Liverpool? Liverpool setelah lockdown musim lalu penampilannya kurang meyakinkan. Community Shield juga mereka tidak menang. Jangan salah, Liverpool masih dilatih oleh Jurgen Klopp. Jurgen Klopp yang membuat perubahan yang signifikan di Liverpool, membawa Liverpool menjadi juara Liga Champions, kemudian menjadi juara Liga Premier Inggris setelah puluhan tahun. Apa kekuatan Liverpool? Kekuatannya masih sama, yaitu tidak ada perubahan dalam materi pemain inti. Artinya chemistry antara para pemain terjaga. Apalagi pressing Klopp system, artinya cara pressing dengan pola permainan Jurgen Klopp, yaitu pressing secara terus-menerus selama 90 menit untuk menyerang. Jadi pressingnya ini bukan untuk bertahan. Dengan melakukan pressing tinggi, high line kepada pertahanan dari tim lawan tentu akan sulit untuk bisa mengembangkan permainan mereka dalam setiap game. Dan itu terbukti berhasil dalam 3 musim terakhir yang diterapkan oleh Jurgen Klopp di Liverpool. Terus apa kekuatan lainnya? Yaitu kekuatan dari kesiapan fisik para pemain. Kita tahu para pemain Liverpool yang inti jarang ada yang cedera, teman-teman. Kalaupun cedera hanya beberapa pekan mereka bisa kembali bertanding bagi klubnya. Jadi itu adalah kembali dari pola latihan yang diterapkan oleh tim kepelatihan dari Liverpool. Kemudian kelemahannya apa? Betul, memang kita lihat tidak ada pelapis yang sama seperti para pemain inti. Tapi jangan salah, musim lalu pada saat Alisson cedera, ada Adrian yang bermain. Teman-teman boleh melihat lagi statistik dari Adrian. Memang ia tidak selalu clean sheet, tapi Liverpool tidak pernah kalah pada saat Adrian turun. Kemudian siapa lagi pemain-pemain yang kira-kira bisa mengisi posisi starter? Apakah itu musim baru ini atau di masa depan? Saya melihat ada beberapa pemain muda Liverpool, Neco Williams, Curtis Jones, dan juga salah satu penjaga gawang yang sekarang akan mengisi di skuad senior, yaitu Kelleher. Curtis Jones bermain musim lalu, Neco Williams juga diberikan kesempatan bermain. Bisa jadi Kelleher juga akan diberikan chance untuk bermain musim ini agar pemain-pemain muda juga bisa berkembang di Liverpool. Jadi tidak hanya harus selalu membeli pemain baru. Memang ada Tsimikas, pemain baru yang dibeli oleh Liverpool untuk menjadi pelapis dari Robertson, di mana pelapis dari Trent adalah Neco Williams yang tadi sudah saya sebutkan, maka Tsimikas adalah pelapis dari Robertson. Jadi saya kira dengan tidak banyak melakukan pergantian dari materi pemain inti, saya kira Liverpool tetap berpeluang untuk kembali menjadi juara. Memang bisa jadi Wijnaldum akan hengkang ke Barcelona, tapi itu kan belum pasti. Saya kira jika Wijnaldum hengkang, akan ada pemain baru yang dibeli oleh Klopp yang sudah matang untuk mengisi posisi dari Wijnaldum, apakah itu Thiago atau juga nanti pemain lainnya. So who's the second team? The second team bagi saya adalah Manchester City. Manchester City juga sama, pelatih tidak ganti, materi pemain inti tetap sama. Beruntung Messi tidak bergabung, jadi chemistry di lini depan ini akan tetap terjaga dengan sistem rotasi yang biasa diterapkan oleh Pep Guardiola. Bahwa sistem rotasi adalah sering menggantikan para pemain yang berada di lini serang agar mereka tetap konsisten dalam urusan mempertahankan kestabilan dalam bermain cepat dan juga memberikan passing-passing akurat dalam setiap gamenya. Jadi mereka istilahnya tidak kehilangan touch, tidak kehilangan sentuhannya karena terlalu lama duduk di bangku cadangan. Jadi pemerataan City dalam urusan membangun serangan juga adalah salah satu kekuatan dari Manchester City. Ya, tapi kita tahu juga dengan offensive style of play Manchester City ini juga ada sebuah resiko yang ditanggung oleh City, yaitu jika defense tidak mampu membangun chemistry yang baik atau kerjasama yang baik di antara para pemain di lini pertahanan.
Itulah point of weakness dari Manchester City. Tapi itu coba sekarang untuk selesaikan oleh Pep Guardiola atau untuk dibenahi oleh Pep Guardiola dengan ia sudah mengontrak Nathan Ake dari Bournemouth. Memang bukanlah klub besar Bournemouth, tapi saya kira juga Pep melihat peran Nathan Ake yang sekarang juga sudah menjadi pemain tim nasional Belanda dan dia juga bisa bermain sebagai fullback sebelah kiri atau bermain sebagai center back. Artinya memang masalah City yang berada di fullback sebelah kiri bisa saja nanti menjadi solusi jika Ake bisa bermain baik di sektor fullback sebelah kiri, dan di sektor center back memang kita masih menunggu nih kabar apakah Koulibaly jadi bergabung ke City atau tidak. Saya belum update lagi berita soal itu. Teman-teman boleh memberikan update tersebut di kolom komentar di bawah video ini. Tapi saya kira City juga menjadi salah satu favorit juara bagi saya. Kemudian tim ketiga siapa? Bagi saya tim ketiga adalah Chelsea Football Club. Yes, Chelsea Football Club yang paling banyak belanja pemain, itu pun pemain-pemain yang mahal, pemain-pemain yang berkualitas. And then what else kekuatan dari Chelsea? Selain mereka membeli pemain-pemain yang berkualitas, mereka juga membeli pemain-pemain yang sebetulnya sudah setengah jadi. Jadi tidak akan begitu kesulitan bagi Lampard untuk bisa membuat mereka menyesuaikan diri dalam skema serangan yang selalu diterapkan oleh Frank Lampard dalam setiap game Chelsea. Jadi ada sebuah nilai plus bagi Chelsea bahwa mereka membeli pemain-pemain yang sebetulnya juga sudah menjadi pemain inti di klub-klub sebelumnya dan juga bisa dikatakan pemain bintangnya lah, ya, Werner, kemudian Ziyech dan juga Havertz yang terakhir. Dan ada Thiago Silva juga di lini pertahanan yang sepertinya akan menjadi solusi bagi Chelsea karena Chelsea juga memiliki kelemahan di lini pertahanan karena mereka murni bermain sepak bola menyerang. And then salah satu kekhawatiran tentunya bagi para pendukung Chelsea adalah soal chemistry di antara para pemain baru. Nah, ini perlu juga kita pahami bahwa yang penting pelatihnya masih sama, Frank Lampard. Dan dengan materi pemain yang menurut saya biasa-biasa saja musim lalu, Chelsea sempat bersaing di papan atas. Tapi memang itu dia, kualitas mereka sebetulnya secara pengalaman dari para pemain lainnya di tim-tim lain ini kalah. Maka itu kita lihat mereka sulit meraih hasil-hasil yang konsisten, terlepas juga dari kelemahan di lini pertahanan mereka sendiri. Jadi sekarang saat kualitas sudah lebih baik lagi, ada pemain-pemain juga yang masuk adalah pemain berpengalaman seperti Thiago Silva. Logically Chelsea akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara di English Premier League musim baru. Jadi sekarang Frank Lampard tidak hanya mengandalkan pemain-pemain muda, tapi ia juga mengandalkan pemain-pemain muda yang berkualitas. Dan ini juga akan memberikan kompetisi di antara para pemain Chelsea, sehingga setiap pemain Chelsea yang diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter akan bermain all out agar posisi mereka tidak tergeserkan dari starting line up. Jadi itu dia teman-teman analisa saya yang saya berikan tentang tim-tim favorit yang saya kira memiliki peluang besar untuk menjadi juara. Ya, saya katakan peluang besar. Kalau berbicara peluang, ya semua tim yang berkompetisi di English Premier League ke-20-20-nya memiliki peluang yang sama. Tapi favoritnya adalah 3 tim ini. Bagaimana dengan MU? MU saya kira targetnya tetap adalah top 4. Ya bisa juga mereka akan tembus ke top 4. Arsenal seperti apa? Arsenal saya tidak yakin juga tim ini akan masuk ke top 4. Mereka masih butuh kerja keras. Mereka masih butuh juga lini pertahanan yang lebih solid dan kreativitas yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya mengharapkan Aubameyang untuk mencetak gol atau merubah jalannya pertandingan dalam sebuah permainan. Yang memang kita sering lihat ya bagaimana Arsenal sekarang lebih banyak mengandalkan direct ball atau long ball passing seperti zaman dulu nih Liga Inggris. Tapi tidak masalah jika itu membawa hasil akhir yang positif. Ada juga bisa jadi tim-tim lain kuda hitam ya yang memberikan kejutan. Saya kira mungkin yang bisa memberikan kejutan di sini adalah Tottenham Hotspur. Mourinho betul-betul mempersiapkan timnya secara matang dengan membeli pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh timnya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang memang musim lalu dihadapi oleh Jose Mourinho ketika pemain-pemain intinya sebagian besar cedera. Jadi di sanalah kita melihat teman-teman bagaimana persaingan di English Premier League di musim baru ini akan semakin intens. Kita tunggu saja nanti seperti apa persaingannya, tapi itu dia favorit saya yang bisa menjadi juara yaitu Manchester City, Liverpool dan juga Chelsea Football Club. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. No hate, only football. Salam sepak bola.